Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi koperasi bab 2. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Windy Aulia dan rekan saya Windy Astuti. Ada 4 topik yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian koperasi. Yang kedua, landasan, asas, dan tujuan koperasi. Yang ketiga, prinsip koperasi, dan yang terakhir, ciri koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain, berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun demikian, yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Pengertian koperasi menurut para ahli. Muhammad Hatta 1994, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Itulah yang dituju pada koperasi, didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Untuk yang kedua, Dr. G. Mladenata di dalam bukunya mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota. Selanjutnya yaitu landasan, asas, dan tujuan koperasi. Landasan koperasi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 25 1992. Koperasi Indonesia mempunyai landasan intil, yaitu Pancasila, dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu asas koperasi. Berdasarkan pasal 2 nomor 25 1992 ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. Yang ketiga yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi. Dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1992 terdapat prinsip-prinsip koperasi, yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela. Untuk yang kedua, pengelola dilakukan secara demokratis. Untuk yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Untuk yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. Untuk yang kelima, kemandirian. Prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ialah yang
satu, barang-barang dijual bukan barang palsu dan ditimbangkan benar. Untuk yang kedua, penjualan barang dengan tunai. Yang ketiga, harga penjualan menurut harga pasar. Yang keempat, sisa hasil usaha keuntungan dibagi kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi. Yang keempat, masing-masing anggota mempunyai satu suara. Yang kelima, netral dalam politik dan keagamaan. Ciri-ciri koperasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dilihat dari segi pelakuannya. Koperasi ialah organisasi ekonomi yang beranggotaan orang-orang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas yang secara sukarela menyatukan dirinya dalam koperasi. Untuk yang kedua, dilihat dari tujuan usahanya, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan keanggotaannya. Untuk yang ketiga, dilihat dari sisi hubungannya dengan negara, besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian negara. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.